Halo, assalamualaikum teman-teman semuanya. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dimanapun kalian berada. Sehat-sehat semua ya. Well guys, di video kali ini kita akan ngebahas tentang Deadpool and Wolverine. Tepat sudah 2 mingguan lebih nih rilis ya film Deadpool and Wolverine ini. Dan tercatat sekarang akhirnya film Marvel Studios 1 ini yang rilis di tahun 2024 mencapai pendapatan hingga $1 billion guys. 1 miliar dolar Amerika. Jadi kalau dirupiahkan sekitar 15 triliunan gitulah. Wah gila sih. Dan tercatat menjadi film asli Marvel Studios yang bisa dapat $1 billion setelah film Avengers Infinity War dan Avengers Endgame. Sebelumnya sih Doctor Strange Multiverse of Madness ya teman-teman, yang mencapai pendapatan di 900 jutaan dolar gitu, tapi nggak nyentuh 1 miliar dolar. Tetapi film Deadpool and Wolverine berhasil dalam waktu yang singkat mencapai $1 billion, 1 miliar dolar. Wah gila banget ya teman-teman. Marvel Studios dan Disney kebanjiran nih keuntungan besar-besaran dan sukses besar banget. Berdasarkan data dari Box Office Mojo by IMDb Pro, di sini tertulis bahwa pendapatan domestik dari Deadpool and Wolverine ini mencapai 494 juta dolar. Dilanjutkan dengan pendapatan internasional itu sekitar 535 juta dolar, dan totalnya worldwide pendapatan dari Deadpool and Wolverine ini sebesar $1 billion, 1 miliar 29 juta dolar. Jadi 1 miliar 29 juta dolar gitu ya guys. 15 triliun. Aduh, itu uangnya bagaimana ya? Joe Kassoy aja nggak pernah lihat uang sebanyak itu. Makanya ini Kevin Feige selaku presiden Marvel Studios full senyum, sama Bob Iger juga ya si Disney. Aku berharap banget baik Disney, Marvel Studios itu bisa mempertimbangkan untuk tetap membuat film superhero seperti ini aja, yang the real superhero, yang normal-normal aja tanpa ada agenda-agenda yang lain, SJW, woke, feminisme dan yang sebagainya yang tidak relate sama sekali dengan lore cerita dari komik Marvel maupun superhero itu sendiri, sehingga menampilkan versi superhero seperti ini yang memang konvensional banget pastinya akan lebih diterima dan akan mendatangkan keuntungan yang lebih besar. Jujur ya teman-teman, film Deadpool and Wolverine itu tidak perfect dan sempurna 100%, itu tidak. Tentu ada beberapa hal yang kurang dan harus dikritisasi di sini guys. Semisal dari keberagaman set tempat dari film Deadpool and Wolverine yang menurut aku monoton banget ya. Hanya di The Void, di tempatnya Deadpool, TVA, The Void, tempatnya Deadpool, TVA, padahal kan konsepnya multiverse. Jelas jauh kalah dengan Multiverse of Madness ya guys. Tetapi dari segi penyampaian cerita, dari segi konfliknya dan pesan yang hendak disampaikan ke penonton, film Deadpool and Wolverine ini lebih unggul daripada film Doctor Strange Multiverse of Madness pastinya guys. Dan juga di sini ada kabar gembira lagi nih. Ternyata film Deadpool and Wolverine ini mendapatkan dari Guinness World Record sebagai trailer film Marvel Deadpool and Wolverine yang ditonton paling banyak selama 24 jam. Bener-bener ya, full banget nih prestasinya. Aku yakin banget nanti film Deadpool and Wolverine ini next setelah filmnya ini mungkin udah nggak tayang lagi di bioskop dan rilis di platform-platform streaming, ini pasti akan memecah rekor lagi nih sebagai film paling banyak ditonton di platform streamer. Dan juga akan ada beberapa penghargaan dan award yang pasti akan diikutkan di film Deadpool and Wolverine ini. Baik itu dari segi kostum mungkin, dari segi CGI FX, dari segi karakter dan pemeran-pemerannya yang pastinya akan ikutan award yang akan diadakan guys. Itu udah automatic banget ya bagi project-project Marvel untuk ikut dalam nominasi-nominasi di award ataupun penghargaan-penghargaan yang diadakan. Jadi dalam Multiverse Saga ini tentunya ada banyak konsep multiverse yang sudah diperkenalkan oleh Marvel Studios. Salah satunya konsep Anchor ini, yang dimana satu superhero itu mewakili satu semesta. Ketika superhero itu mati atau terbunuh atau musnah, maka semesta atau dunianya akan perlahan-lahan sekarat dan hancur juga. Itulah yang dimonitoring oleh TVA atau Time Variance Authority sebagai cabang-cabang percabangan timeline dari semesta utama Earth 616 Sacred Timeline yang memang mendasari konflik dari film Deadpool and Wolverine ini. Tapi memang yang namanya film tentang multiverse yang dibuat oleh director berbeda, writer berbeda, ini terkadang ada beberapa lore atau peraturan yang tidak konsisten dan tidak sesuai gitu
ya. Seperti apa yang kita nonton dan kita dapatkan informasinya di series Loki season 1 dan season 2. Dan bagaimana sebenarnya multiverse ini peraturannya itu ya guys ya. Berbeda lagi di Multiverse of Madness serta di Ant-Man Quantumania. Dan baru lagi nih diperkenalkan konsep multiverse anchor being ini oleh film Deadpool and Wolverine. Dan pastinya ini various banget ya teman-teman. Dengan digantinya Avengers Kang Dynasty menjadi Avengers Doomsday, bergabung kembali Robert Downey Jr. sebagai Dr. Doom, event multiverse ini sepertinya sudah mau di ujung ya guys ya. Ditutup dengan Avengers Secret Wars yang pastinya akan rilis maybe 2028 atau 2029 kalau memang on schedule ya guys. Wah, semoga aja kita tetap sehat-sehat aja ya semuanya. Bagi kalian yang sudah nonton film Deadpool and Wolverine kemarin di bioskop, udah berapa kali nih nonton? Kalau Joka saya sendiri udah nonton 3 kali ya teman-teman. Dan menurut aku udah cukup sih. Belum lagi kan udah banyak banget klip yang bersebaran, baik itu di X, di Reddit, di grup, dan yang lainnya, yang pastinya bisa kita tambah untuk insight juga memahami film Deadpool and Wolverine ini. Kalau dari aku sih, aku tetap ratingnya 7,8 out of 10 ya. Film ini nggak perfect atau nggak sempurna banget ya, tetapi juga nggak jelek-jelek amat, nggak ya guys. Jadi dia film ini tuh lebih oke lah penceritaan multiverse-nya ketimbang Doctor Strange Multiverse of Madness, khusus film multiverse. Tapi kalau dibandingkan dengan series Loki, jelas tetap series Loki yang top of the top, karena kan bentuknya series per episode, bisa lebih dalam lagi untuk membahas mengenai multiverse lore ini. Karena ini film Deadpool and Wolverine masih akan terus rilis dan tayang di bioskop, menurut kalian nanti film Deadpool and Wolverine ini akan turun layar dan ditutup dengan keuntungan berapa nih? Kalau dari Spider-Man No Way Home sendiri sebagai film terlaris sepanjang masa Sony dan Marvel Studios, itu ditutup dengan angka 1,9 miliar, hampir 2 miliar. Nah, gimana nih? Apakah Deadpool and Wolverine bisa memecahkan rekor Spider-Man No Way Home? Menurut kalian gimana pendapatnya? Apakah bisa nih nanti Deadpool and Wolverine ditutup dan turun layar dengan keuntungan total hingga di atas 1,9 miliar dolar Amerika? Yang pastinya itu udah banyak banget, puluhan triliun ya guys. Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Oke teman-teman semuanya, itu dia ya video penjelasan dari Jokastoy tentang film Deadpool and Wolverine ini yang menerima banyak kesuksesan dan yang sukses banget di pasaran dan mendatangkan keuntungan berkali-kali lipat untuk Marvel Studios dan Disney. Walaupun 2024 cuma rilis 1 film, tetapi nggak flop ya guys. 1 film tetapi untungnya besar banget, itu udah oke banget. Ceritanya tuh bukan jelek guys, ceritanya seru kok. Cuman ada yang kurang aja gitu. Pasti teman-teman juga merasa. Walaupun seperti itu, tapi aku masih tetap seneng ya. Aku nonton sampai 3 kali guys. Jadi ya tetap masih banyak sih yang suka banget dengan film Deadpool ini, bahkan nonton berkali-kali. Semoga aja sukses film Deadpool and Wolverine ini. Oke, jadi sepanjang film Deadpool and Wolverine ini semuanya dari segi apapun ini bagus ya. Sama banget dengan film Deadpool 1, Deadpool 2, nggak ada yang di downgrade ataupun diturunkan, baik dari kebrutalannya, sadisnya. Cuma memang nggak terlalu difokuskan ke situ. Beda kalau yang Deadpool 1, Deadpool 2 memang sadis dan brutalnya kan fokusnya ke situ, sehingga kelihatan banget gitu. Tapi film ini karena featuring banyak hero dari Multiverse, The Void, Time Variance Authority, Sacred Timeline, Liar, dan yang lainnya, sehingga film ini terasa banget oke-nya gitu ya guys. Out of the box dan beda banget dari yang lain. Semoga bisa menambah informasi dan menghibur kalian. Thank you for watching my videos. Don't forget to like and subscribe. Bye bye. See you next time.